Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian, kali ini mata pelajaran apa? Mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, betul sekali. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, Bapak panggil kalian teman-teman aja ya, sesuai dengan materi hari ini. Oke? Ya, silakan ketua kelas dipimpin membaca doanya. Siapa ketua kelasnya? Ipan. Oh, Ipan. Ya udah, sok. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Amin. Baik, anak-anak sekalian, gimana tugas yang kemarin sudah selesai semua? Kemarin kita membahas materi tentang apa? Tentang pentingnya perilaku jujur. Ya, betul sekali. Kemarin kan Bapak perintahkan kepada kalian, memberi tugas kepada kalian tentang apa itu perilaku jujur dan praktekkan seperti apa perilaku jujur yang ada di rumah dan dituliskan ke dalam buku. Sudah semuanya? Sudah. Baik, siap. Terima kasih. Oke. Nanti tugasnya dikumpulkan setelah mata pelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Sri. Hadir? Hadir. Aminah, hadir. Ainun, hadir. Ajeng, hadir. Habibah, hadir. Habibi, hadir. Hasan, hadir. Hana, hadir. Imam, sakit. Oh ya, sakit. Kenapa Imam sakit? Izin ya Imam ya? Mata kuliah itu apa? Ada suratnya tidak? Tidak ada? Oke, Bapak kasih tahu ya kepada kalian semuanya bahwasannya apabila di mata pelajaran Bapak, apabila ada teman kalian yang sakit tidak memberikan surat ataupun keterangan dari dokter, maka Bapak anggap apa ya, karena keterangannya tidak jelas ya. Oke, baiklah, kita langsung saja masuk kepada materi hari ini. Ada yang tahu materi hari ini tentang apa? Ya, tentang memajukan demokrasi di lingkungan sekolah. Betul sekali, Asri. Baik, sebelum Bapak masuk ke dalam materi, ada yang kalian ketahui apa itu demokrasi? Demokrasi. Ya, demokrasi itu adalah sebuah kebebasan tentang berpendapat. Betul sekali, Habibie. Oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam materi ya.
Demokrasi berasal dari bahasa demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya kekuasaan. Siapa yang tahu, siapa yang dapat menggabungkan arti dari demos dan kratos ini sehingga menjadi sebuah pengertian menurut istilah? Siapa yang bisa? Oh, baik. Demokrasi itu bisa ditinjau dari dua makna. Yang pertama, demokrasi itu adalah sesuatu yang berkembang demokrasi adalah sebuah konsep yang berkembang dalam dunia pemerintahan dalam politik pemerintahan Oh bentar ya Bapak, biar supaya jelas kalian ya. Makna yang pertama itu demokrasi adalah sebuah konsep yang berkembang dalam politik pemerintahan yang mana di dalamnya terdapat penolakan terhadap sebuah kekuasaan penolakan kekuasaan yang terkonsentrasi
yang terkonsentrasi pada satu individu. Pada satu individu dan meletakkan kewenangan kekuasaan tersebut, kewenangan penetapan kekuasaan tersebut kepada rakyat. Dan makna yang kedua yaitu adapun makna yang kedua yaitu suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu pada masyarakat. Dari kedua makna tersebut dapat kita pahami bahwasanya demokrasi itu adalah sebuah kewenangan seseorang, sebuah hak-hak milik seseorang yang mana hak itu boleh seseorang tersebut untuk mengajukan pendapatnya atau mengajukan kemampuannya dalam dunia pemerintahan ataupun politik. Jadi ibaratkan gini nih, setiap individu atau setiap seseorang berhak untuk mengajukan pendapatnya, baik itu ke dalam dunia pemerintahan ataupun dalam dunia politik. Jadi demokrasi itu sebuah konsep yang berkembang dalam dunia politik pemerintahan yang menolak keras atas kekuasaan yang terkonsentrasi pada seseorang, yang mana kekuasaan tersebut diberikan kewenangan kepada masyarakat. Jadi intinya demokrasi adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat. Nah, mengapa si demokrasi ini bisa dikaitkan dengan pendidikan agama Islam? Karena demokrasi ini sudah ada sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan zaman sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya. Coba Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, siapa panutan kita dalam agama Islam yang menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya? Ya, betul sekali, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada saat kapan? Pada saat Nabi Muhammad SAW, pada saat ketika Nabi Muhammad SAW sedang keadaan sakit dan para umat muslim
Oke, yaitu pada Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tentang dan mengapa pelajaran demokrasi ini bisa termasuk ke dalam pendidikan agama Islam. Ada yang tahu? Siapa ada yang tahu mengapa demokrasi ini masuk dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam? Oh ya, betul sekali. Betul sekali, Habibah, bahwasanya demokrasi itu masuk ke dalam agama Islam karena di dalam agama Islam itu kita diperbolehkan untuk berpendapat dan kita berhak untuk menjadi seorang pemimpin meskipun kita ini berada dalam meskipun status kita ini sebagai masyarakat biasa. Ya, betul sekali. Baik. Dan di dalam agama Islam ada istilah tersendiri, nama lain dari demokrasi itu, yaitu adapun nama lain dari demokrasi dalam agama Islam yaitu syura. Ada yang tahu apa itu syura? Silakan, ada yang tahu apa itu syura? Syura menurut Ar-Raghib, syura adalah menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Menampakkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, syura adalah mengemukakan pendapat dan pendapat itu untuk saling dikoreksi. Jadi syura itu adalah, kita ambil saja singkatannya, syura itu adalah kebebasan mengambil atau kebebasan mengemukakan pendapat, akan tetapi si pendapat itu kita juga harus mengoreksinya. Jadi gini nih, kita definisikan seperti ini. Misalkan kita ini dalam sebuah kelompok nih.
kita ingin memutuskan sesuatu, misalkan memilih pemimpin kita mengusulkan bahwasanya si A kita usulkan, dan misalkan orang kedua mengusulkan si B gitu kan. Nah, di antara kedua usulan itu, di lingkungan kita atau di kelompok kita ini saling mengoreksi pendapat tersebut. Nah, jadi intinya syura ini adalah kebebasan kita untuk berpendapat, akan tetapi pendapat tersebut kita juga yang mengoreksi secara bersama-sama. Nah, begitu juga dengan demokrasi. Demokrasi bisa mengemukakan pendapat, akan tetapi pendapat tersebut diputuskan oleh masyarakat. Kesamaannya di mana? Ya, kesamaan antara demokrasi dan syura ini yaitu terletak pada ini, mengemukakan pendapat atau berkebebasan untuk berpendapat. Kalian tahu tidak apa perbedaan syura dan demokrasi? Ada yang tahu? Bila ada yang tahu nanti Bapak kasih permen lah. Ayo. Oh ya, betul sekali Asri, betul. Ya, syura ini perbedaannya nih. Perbedaan. Silakan catat dulu. Ya. Nanti setelah catat kita langsung bahas tentang perbedaannya ya. Sudah? Oke, sudah ya. Baik, kita langsung bahas mengenai perbedaan antara syura dan demokrasi. Siapa yang tahu perbedaan demokrasi dan syura? Apa tadi Asri? Bisa diulangi jawabannya? Oh ya, betul sekali. Kalau syura itu diputuskan sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau gini nih, lebih simpel ini. Sebuah pemerintahan yang benar Allah Subhanahu kedaulatan yang benar Allah Subhanahu wa taala yang berdaulat, pada pemerintahan tersebut. Sedangkan demokrasi
Demokrasi itu adalah pemerintahan, sebuah pemerintahan yang mana rakyat sebagai yang mana rakyat yang berdaulat. Nah, sudah kelihatan apa perbedaannya? Ya, betul sekali. Kalau syura itu sebuah pemerintahan yang mana Allah Subhanahu wa taala yang berdaulat. Sedangkan demokrasi sebuah pemerintahan yang mana rakyat yang berdaulat. Di sini saja sudah kita pahami bahwasanya syura itu sepandai-pandainya kita berpendapat, sebijak-bijaknya kita mengambil keputusan, tetaplah Allah Subhanahu wa taala yang berdaulat dalam pemerintahan tersebut. Jadi intinya ketika syura mengungkapkan pendapat, kita syura tersebut harus melihat hadis, harus melihat Al-Quran dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan hadis dan Al-Quran. Sedangkan demokrasi itu adalah sebuah pemerintahan yang mana rakyatnya berdaulat. Jadi ketika sebuah pemerintahan demokrasi tidak mengambil sebuah keputusan, tetaplah rakyat yang menjadi sebuah kedaulatan. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya apa? Demokrasi ini adalah ketika hendak mengambil sebuah keputusan itu, masyarakat itu harus menilai, masyarakat itu harus melihatnya secara langsung, baik itu transparan ataupun tertutup. Nah, negara kita ini termasuk ke dalam negara demokrasi. Mengapa demikian? Karena di negara kita ini banyak sekali agama, banyak sekali suku, pulau, dan lain-lain sebagainya, sehingga diterapkanlah sistem demokrasi. Coba teman-teman sekalian bisa dibayangkan apabila negara kita ini menganut sebuah kerajaan, misalnya kerajaan Islam, apa yang terjadi? Ya tentu saja akan nimbulnya konflik dan lain sebagainya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Kita masuk ke dalam ayat Al-Quran ya. Ayat yang membahas tentang demokrasi itu terdapat pada surah Al-Imran ayat ayat 159. Ayo kita baca semuanya bareng-bareng ya mengenai ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum wa lam kunta faddan ghalidha qalbin faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, ayat Quran surat Al-Imran ayat 159 ini terangkan bahwasanya maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, dan telah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun dari mereka bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, adapun salah satu ayat kalimat yang ditekankan pada Quran surat Al-Imran 159 yang berhubungan dengan demokrasi itu yaitu wasyawirhum, yang berarti bermusyawarah.
wasya musyawirhum, yang abadi bermusyawarah. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Sekarang coba Bapak ingin tanyakan kepada kalian, dari materi hari ini apa yang bisa kalian dapat? Ada tidak bisa dipahami tidak? Oke, betul sekali. Bahwasanya demokrasi itu adalah sebuah konsep yang mana keputusan tersebut diambil oleh rakyat, atau sebuah pemerintahan yang mana rakyat yang berdaulat. Oke, betul sekali ya Sri. Oke, karena jam sudah menunjukkan jam 9.15, itu tandanya mata pelajaran hari ini sudah selesai ya teman-teman ya, anak-anak ya. Oke, jadi kesimpulannya dari kedua penjelasan ini, asyura dan demokrasi ini bahwasanya syura itu adalah pemerintahan yang mana Allah Subhanahu wa taala yang berdaulat, dan demokrasi sebuah pemerintahan yang mana masyarakat yang berdaulat. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Sekarang Bapak minta tugasnya untuk dikumpulkan ke ketua kelas ya. Ya adik-adik ya. Ya anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang ada tugas nih buat kalian. Demokrasi. Mengenai demokrasi. Coba nanti kalian di rumah buat sebuah peta konsep tentang demokrasi, tentang pemilihan ketua kelas. Misalkan strukturnya siapa saja, misalkan dari mulai ketua kelas seperti ini. Misalkan ketua kelas, ketua wakil, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi lainnya. Nah, kalian buat peta konsep seperti ini, lalu nanti di bawahnya tuliskan siapa saja yang berpendapat, apa tulis pendapatnya, dan bagaimana cara penyelesaian atau bagaimana cara mengambil keputusan tersebut, apakah dengan cara bermusyawarah atau asyura. Dan apabila kalian mengambil keputusan tersebut dengan cara syura, sebutkan dalilnya mengenai keputusan tersebut dan ataupun hadisnya gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Tugasnya dikumpul minggu depan ya. Baik. Berhubungan jam sudah selesai dan menunjukkan bahwasanya pertemuan kita sudah berakhir, dan kita sambung lagi untuk minggu depan ya. Ingatkan lagi kepada tadi imam yang tidak masuk, bahwasanya imam apa ya, dikarenakan dia tidak mengirim surat kepada bapak bahwasanya dia sedang sakit ya. Oke. Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah, dengan bacaan hamdalah, dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca doa terlebih dahulu sebelum untuk pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa
ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Baik, berharap penyampaian materi hari ini bisa dicerna dengan baik oleh teman-teman, bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Ingatlah, negara kita ini demokrasi dan kita ini diperbolehkan untuk berpendapat. Akan tetapi ketika kita berpendapat, tolong perhatikan ketika bicara kita, oke? Ya.